SEMM, dosen tetap pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar. Video ini saya buat bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT khusus dalam bidang pengajaran, yang menjadi salah satu pernyataan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya juga akan menampilkan video kegiatan mengajar mata kuliah saya, manajemen pelatihan dan pengembangan. Mata kuliah manajemen pelatihan dan pengembangan merupakan mata kuliah wajib diberikan kepada semester 3 dalam bobot 3 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dan pentingnya pelatihan serta pengembangan dalam organisasi. Yang kedua, mampu menganalisis kebutuhan pelatihan dan penyusunan tujuan serta desain program pelatihan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan menerapkan metode media dan teknologi pelatihan yang sesuai. Yang keempat, mampu mengevaluasi pelaksanaan pelatihan serta mengukur efektivitas dan ROI pelatihan. Yang kelima, mampu merancang strategi pengembangan kompetensi dan karir sebagai hasil pelatihan. Yang keenam, mampu menjelaskan isu kontemporer, etik dan profesionalisme dalam praktik pelatihan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment, yaitu delivery, penyampaian materi dilakukan secara sistematis melalui ceramah, interaktif, diskusi, serta menggunakan media pembelajaran digital. Yang kedua, interaction, mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui tanya jawab, forum diskusi studi kasus, dan kerja kelompok. Yang ketiga, assessment, melakukan penilaian secara berkelanjutan dengan tugas individu, kuis, prestasi, serta ujian. Adapun indikator penilaian mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah: poin pertama, kehadiran 15%, tugas 15%, kuis 10%, keaktifan diskusi 10%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester UAS 25%. Di mana indikator penilaian ini disampaikan kepada mahasiswa dalam pertemuan pertama. Selanjutnya video pembelajaran saya. Selamat pagi semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita membaca doa dimulai. Selesai. Jadi baik, ini kita pertemuan kedua ya. Jadi yaitu mengenai hubungan dengan strategi organisasi. Nah, pertemuan kemarin masih ada yang ingat? Ya, silakan. Manajemen pelatihan dan pengembangan. Ya. Manajemen pelatihan dan pengembangan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Ya, benar sekali ya. Sekarang kita di pertemuan kedua membahas tentang hubungan dengan strategi organisasi. Nah, ada yang paham tentang hubungan dengan strategi organisasi? Ada?
Nggak ada. Jadi hubungan dalam strategi organisasi adalah menentukan arah dan tujuan organisasi. Jadi menentukan arah dan tujuan organisasi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu topik pembahasan kita, yaitu ada 5 poin ya. Yang pertama, strategi organisasi. Kedua, peran pelatihan. Ketiga, keterkaitan program. Keempat, contoh integrasi nyata. Kelima, merencanakan program. Ya. Nah, di sini ada 5 poin, yaitu strategi organisasi, menjelaskan konsep dan pentingnya strategi. Ya. Yang kedua itu peran pelatihan. Peran pelatihan itu adalah pelatihan, bagaimana pelatihan mendukung strategi. Kemudian poin selanjutnya, poin ketiga, mengurangi hubungan pelatihan dan strategi. Poin keempat, contoh integrasi nyata, memberikan studi kasus bintek pelatihan. Kemudian poin kelima, merancang program yaitu mengenai membuat pelatihan berbasis strategi organisasi. Ya, itu yang dimaksud tentang topik pembahasan. Yang selanjutnya yaitu memahami apa itu strategi organisasi. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai yaitu memahami apa itu strategi organisasi. Yaitu definisi strategi, contoh dan tujuan, elemen kunci dari memahami apa itu strategi organisasi. Selanjutnya, definisi strategi itu, strategi organisasi adalah merancang jangka panjang untuk mencapai tujuan utama. Ini adalah peta jalan menuju masa depan yang diinginkan. Ya. Kemudian contoh tujuan, menjadi pemimpin pasar, meningkatkan efisiensi operasional atau ekspansi digital. Setiap tujuan membutuhkan strategi spesifik. Ya. Kemudian yaitu elemen kunci berbasis visi, misi, tujuan dan analisis SWOT strategi, weekends, opportunity, memastikan keselamatan internal dan eksternal. Nah, adapun dalam studi kasus yang perlu kita pahami bahwa memahami apa itu strategi organisasi, dia berbicara tentang tujuan fungsi kita dalam konsep, baik di dalam nantinya kalian semua dalam dunia kerja atau perusahaan atau instansi pemerintahan. Ya. Nah, perlu kalian pahami bahwa di setiap instansi pemerintahan itu sama halnya juga dengan konsep perusahaan semacam PT. Dia itu memiliki visi dan misi karena dia selalu memiliki tujuan. Ya. Karena di mana itu sementara struktur organisasi itu dalam bentuk untuk mencapai tujuannya masing-masing. Nah, seperti inilah konsep dasar yang dimaksud tentang bagang struktur organisasi. Ini ada namanya penasehat. Ini ketua, sekretaris, bendahara.
Nah, inilah konsep yang dimaksud dengan struktur organisasi, yaitu ada namanya bawah di atas penasehat. Jadi ada namanya penasehat dalam satu instansi ya. Kemudian ketua, sekretaris, bendahara. Nah, poin selanjutnya yaitu peran krusial pelatihan dalam strategi. Nah, ada 3 poin yang dimaksud tentang krusial pelatihan dalam strategi, yaitu kapasitas MSDM. Tahu MSDM? Apa itu MSDM? Nah, ini sumber daya manusia ya, yaitu pelatihan yang dilakukan oleh instansi, yaitu alat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ini membentuk tim yang kompeten. Tim yang kompeten ya. Kemudian risiko tanpa pelatihan. Risiko tanpa pelatihan itu strategi tanpa pelatihan akan gagal karena SDM tidak siap. Kesenjangan keterampilan dalam menghambat, karena di mana proses menghambatnya risiko tergantung dari kita semua dalam instansi. Karena di mana ketika pemimpin tidak mampu memberikan saran kepada bawahannya, ketika ada namanya anggota bawahannya yang membuat kegaduhan atau kelompok. Karena di mana dalam sistem instansi itu harus namanya teamwork, kerjasama yang baik ya, sehingga ada tujuan yang perlu diinginkan atau yang dicapai. Selanjutnya yaitu menjembatani kesenjangan. Artinya harus ada orang yang menjembatani, harus memberikan ruang petunjuk kepada seseorang, sehingga tidak ada lagi namanya orang yang kita perintahkan mengerjakan sesuatu tidak canggung. Yaitu pelatihan menjembatani kesenjangan kompeten dengan kebutuhan organisasi, memastikan karyawan memiliki akses yang relevan atau skill yang relevan ya. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama, bahwa dalam konsep strategi itu harus seperti namanya kita tidak ada namanya perbedaan, karena di dalam bidang kerja itu struktur organisasi kita mempunyai bidang-bidangnya, karena banyak bidang di dalamnya ya. Selanjutnya yaitu integrasi strategi dalam pelatihan contoh nyata. Perlu kita pahami di sini ada 5 poin atau 4 poin yang bisa kita lihat, yaitu digitalisasi, ekspansi global, pelayanan prima, dan efisiensi operasional. Nah, digitalisasi ini kita berbicara sekarang banyak aspek yang memperhambat namanya instansi, yaitu ketika kita kekurangan di era digital. Sekarang kan era digital sangat canggih ya. Ini yang perlu kita pahami, itu mendorong pelatihan software dengan digital educate, mempersiapkan karyawan untuk era digital. Jadi kita harus mempersiapkan bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu di era maju. Kita tidak lagi ketinggalan zaman ya. Jadi pimpinan atau ketua kita harus mengatasi semuanya itu atau mengupgrade salah satu kebutuhan di sistem instansinya tersebut. Kemudian ekspansi global, membuat pelatihan membahas dan budaya global, memastikan komunikasi dan budaya efektif. Jadi ini juga yang biasa memperhambat seseorang dalam konsep pelayanan, yaitu contoh customer service. Itu harus ada namanya 2 pelayanan di situ. Ada namanya pelayanan secara
formal, artinya dia tidak menguasai bahasa asing, tapi ada yang satu menguasai bahasa asing, sehingga kerjasama yang baik, sehingga apa yang kemudian namanya nanti diberikan kepada pelayanan kita kepada orang lain itu sangat efektif. Kemudian penyelesaian 5, pelayanan 5 ini fokus pada pelatihan komunikasi dan customer service, meningkatkan integrasi positif dengan pelanggan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa dari konsep pelatihan yang kita inginkan, tujuannya bisa kita bilang bahwa dalam konsep kerjasama kita kepada perusahaan lain atau instansi lain bisa berjalan dengan baik dalam segi komunikasi dengan berbagai bidang. Kemudian ketika di perusahaan itu kerjasama yang perlu diperbaiki juga, sehingga tidak ada lagi namanya dari segi karakter seseorang. Kemudian efisiensi operasional. Nah, di sini efisiensi operasional perlu kita pahami bahwa meliputi pelatihan lain dan RS, mengoptimisasi proses dan mengurangi pemborosan, yaitu secara ekspansi operasional kita harus mengefisiensi memang juga dalam konsep penyusunan, karena di mana kalau kita tidak mengefisiensi dalam biaya transportasi dalam daerah atau maka kita bisa dikatakan bahwa tidak efektif dalam melakukan tugas. Di mana yang orang bisa katakan bahwa yang ada sistem transportasinya saja, ya. Selanjutnya yaitu langkah integrasi pelatihan dalam strategi. Di sini ada 5 poin yang perlu kalian pahami, bahwa analisis strategi. Analisis strategi itu yaitu mengenai pahami visi dan misi dan tujuan organisasi secara mendalam. Nah, ini kebanyakan orang, termasuk kalau orang baru dalam dunia kerja tidak tahu visi dan misi, maka dia akan linglung dengan hal-hal yang dilakukan. Karena seharusnya di dalam analisis strategi itu karyawan harus memahami semua namanya visi dan misi, ya. Ketika dia tidak memahami namanya strategi itu, maka ia tidak percaya dia akan memberikan dampak yang kurang baik kepada instansi tersebut. Kemudian identifikasi gap. Nah, identifikasi gap ini temukan kesenjangan kompetensi yang menghambat strategi. Apa yang bisa menghambat strategi kita? Ada nanti namanya mengevaluasi setiap karyawan apa keluh kesahnya sehingga bisa menghambat segala bentuk yang ia lakukan. Kemudian susunan program. Nah, ini susunan program dalam setiap 1 tahun ada namanya program. Kalau kita bisa lihat ada namanya kalender program, ya, kalender instansi. Harus diprogramkan rencana program pelatihan yang relevan dan efisiensi. Kemudian selanjutnya yaitu sesuaikan kurikulum, yaitu adaptasi materi pelatihan agar selada dengan kebutuhan organisasi. Nah, itu yang perlu diketahui, bahwa kita perlu namanya selada organisasi. Jika kita tidak selada dengan teman-teman atau partner kita, maka kita perlu pahami bahwa itu yang banyak yang terjadi, keterlambatan kerja karena saling berkotak-kotakan. Kemudian evaluasi dampak. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa evaluasi dampak ukur pengaruh pelatihan terhadap KPI dan tujuan strategi. Nah, ini kita
pelatihan strategi untuk bisa bersaing di era di mana saya katakan tadi, di era digital. Karena di mana di era digital itu sangat mampu berubah kapanpun dalam konsep tahunan. Setiap tahun pasti ada banyak pengupdatean di era digital. Kemudian selanjutnya yaitu studi kasus. Ini adalah studi kasus yang biasa terjadi atau yang perlu kita pahami bersama bahwa inilah salah satu studi kasus integrasi strategi di RS sehat atau rumah sakit sehat. Studi kasus itu rumah sakit sehat strategi meningkatkan pelayanan pasien. Masalah harusnya itu kesulitan berkomunikasi, berarti perawat kurang komunikasi ya, kesulitan komunikasi. Kemudian solusi pelatihan efisiensi dalam komunikasi, empati dan play. Kemudian hasil, kemudian kepuasan pelanggan meningkat secara 40%. Nah, mungkin di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Yang kurang dipahami. Saya Pak, saya ingin menanyakan apa peran krusial dalam pelatihan strategi? Apa peran krusial dalam pelatihan strategi? Jadi baik, Alicia, pertanyaan yang sangat baik, itu apa peran krusial dalam pelatihan strategi? Ya, seperti itu ya. Nah, pelatihan efektif akan meningkatkan kinerja individu dalam tim seperti mengembangkan pengetahuan, mengembangkan secara berorganisasi, mengembangkan sesuai pencapaian tujuan. Nah, mungkin siapa yang namanya? Alicia ini sudah mengerti atau gimana? Sudah jelas. Ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya, yang kurang dimengerti, silahkan. Baik, saya ingin bertanya mengenai apa hubungan dalam strategi. Siapa namanya? Saya Zul. Sul. Jadi baik, pertanyaan dari adik Sul ini mengenai apa hubungan dalam strategi. Nah, dalam hubungan strategi itu ada 3, yaitu hubungan dalam pelanggan, yang kedua hubungan dalam rekan bisnis, yang ketiga hubungan dalam karyawan. Ketika kita melakukan hal dalam komodis hubungan, maka ya kita percaya itu sangat membantu dalam proses penjualan atau pelayanan kita kepada orang lain. Ya, mungkin di sini Adinda Sul sudah paham. Jadi di sini sudah paham semua apa yang saya berikan untuk hari ini. Semua ya. Jadi silakan mungkin minggu depan kita bertemu. Silakan kalau ada 4 tugas ya, 40 silakan dikerjakan ini ya. Dan dicatat ya. Paham semua? Jadi mungkin minggu depan dikumpul ya. Jadi mungkin itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan atau saya berikan. Terima kasih atas pertemuan hari ini.